Sejak abad kelima hingga sekarang, dunia telah menghadapi berbagai krisis besar. Di abad ke-20 telah terjadi dua perang dunia, perang dingin, ketidakadilan ekonomi, krisis lingkungan, revolusi teknologi, dan ketidakstabilan politik global. Manusia kehilangan akan makna hidup, moralitas, keadilan, dan tujuan hidup. Mengapa dunia modern tampak semakin kacau? Mengapa hal itu terjadi dan manusia hidup dalam ketidakpastian? Lalu bagaimana dengan gereja? Bukankah seharusnya gereja adalah jawaban atas segala ketidakpastian dunia? Bukankah di dalam gereja pengajaran tentang Kristus dan nilai-nilai kekristenan sebenarnya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas? Mengapa gereja gagal menjadi garam dan terang bagi dunia? Inilah pergumulan historis dan kultural dalam perjalanan gereja sejak zaman para rasul hingga era modern. Untuk memahami mengapa gereja tampaknya gagal menjadi terang bagi dunia, kita perlu menelusuri beberapa faktor historis, teologis, dan sosiologis yang mempengaruhi posisi dan pengaruh gereja di dunia modern. Namun, yang pasti, hasil dari penelusuran tersebut didapati ada satu faktor, bahwasanya gereja terlibat dalam politisasi, korupsi, dan kompromi dengan kekuasaan dunia. Shalom, umat pemenang. Apakah gereja harus terlibat dalam politik? Pertanyaan tentang keterlibatan gereja dalam politik seringkali menjadi perdebatan yang panjang di kalangan orang percaya. Sebagian orang merasa bahwa gereja harus bersuara dalam urusan politik demi memperjuangkan keadilan dan moralitas. Namun ada juga yang berpendapat bahwa gereja seharusnya menjaga jarak dari politik karena misi utama gereja adalah membawa manusia kepada keselamatan di dalam Kristus, bukan merebut kekuasaan dunia. Jadi bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab mengenai hal ini? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa gereja harus terjun ke dalam politik dunia? Yesus tidak mengejar kekuasaan politik. Ketika Yesus hidup di dunia, bangsa Yahudi sedang berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Banyak orang berharap bahwa Mesias, juru selamat yang dijanjikan, akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi dan membangun kembali kerajaan Israel secara politik. Tetapi Yesus justru menolak jalan itu. Ketika orang banyak ingin menjadikannya raja setelah menyaksikan mukjizatnya, Yesus malah menjauh. Yohanes 6 ayat 15 mencatat, karena Yesus mengetahui bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, ayat itu menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah tertarik untuk menjadi pemimpin politik dan merebut kekuasaan duniawi. Sebaliknya, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yesus menegaskan bahwa misinya adalah membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan politik dunia. Ini berarti tujuan utama Yesus bukan untuk memperbaiki sistem politik dunia, tetapi untuk mengubah hati manusia melalui pertobatan dan kebenaran. Meskipun Yesus tidak terjun ke dalam politik, ia mengajarkan bahwa orang percaya tetap harus memberi pengaruh yang baik di tengah masyarakat. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Matius 5 ayat 14. Ayat ini berbicara, setiap orang percaya dipanggil untuk membawa nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan sosial dan politik. Orang Kristen bisa terlibat dalam politik sebagai individu, menjadi pejabat, anggota legislatif, atau penggerak sosial. Tetapi gereja sebagai lembaga memiliki tugas utama untuk memberitakan Injil dan membangun iman jemaat, bukan menjalankan agenda politik. Paulus pernah menulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Paulus mengajarkan agar setiap orang percaya menghormati penguasa. Karena itu aku nasihatkan,
Pertama-tama, supaya diadakan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Orang percaya, orang yang berimankan Kristen, dipanggil untuk mendoakan dan menghormati pemerintah, tetapi bukan berarti mendukung segala keputusan politik yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika perintah-perintah bertentangan dengan kebenaran Allah, orang percaya seorang Kristen harus tetap setia pada kebenaran Allah. Dampak negatif jika gereja terlibat dalam politik. Ketika gereja mulai terlalu terlibat dalam politik dunia, ada beberapa dampak negatif yang bisa muncul. Pertama, komitmen gereja berubah dari Injil ke kekuasaan. Jika gereja mulai mendukung partai politik tertentu atau bahkan berafiliasi dengan kekuasaan politik, maka misi utama gereja untuk menyelamatkan jiwa dan mengajarkan firman bisa bergeser menjadi sekedar alat politik. Sebagai contoh, jika sebuah gereja mendukung kandidat politik tertentu, maka jemaat yang tidak sejalan dengan pandangan politik tersebut bisa merasa terasing atau bahkan meninggalkan gereja. Fokus gereja bisa berubah dari pelayanan rohani menjadi membangun kekuasaan dan pengaruh politik. Yang kedua, terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Politik adalah isu yang bisa memecah belah karena orang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Jika gereja terlalu aktif mendukung agenda politik tertentu, jemaat bisa terpecah dan kehilangan fokus utama pada Kristus. Gereja yang mendukung suatu partai politik bisa kehilangan jemaat yang memiliki pandangan politik yang berbeda, sehingga gereja tidak lagi menjadi tempat yang menyatukan, tetapi justru memecah belah. Yang ketiga, terjadi kompromi moral dan kebenaran. Dalam politik seringkali terjadi praktek kotor seperti korupsi, manipulasi, dan kebohongan. Jika gereja terlibat terlalu jauh dalam politik, ada risiko bahwa nilai-nilai kekristenan dikorbankan demi kepentingan politik. Sebagai contoh, jika seseorang pemimpin gereja yang terjun ke politik mulai berkompromi dengan ketidakadilan atau kebohongan untuk mempertahankan posisi politiknya, maka kesaksian gereja bisa hancur di mata masyarakat. Yang keempat, ketergantungan pada kekuatan duniawi, bukan kekuatan Allah. Jika gereja mulai percaya bahwa perubahan masyarakat hanya bisa terjadi melalui kekuatan politik, maka gereja mulai bergantung pada kekuatan manusia, bukan lagi kekuatan Allah. Jika gereja mulai mengandalkan perlindungan dari kekuatan politik atau tokoh tertentu, maka iman kepada kuasa Tuhan bisa melemah. Jadi, haruskah gereja terlibat dalam politik? Orang Kristen boleh terlibat dalam politik sebagai individu untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kasih di tengah-tengah masyarakat. Namun gereja sebagai lembaga tidak seharusnya menjadi alat politik atau mendukung partai politik tertentu. Gereja harus tetap netral secara politik, tetapi tegas dalam menyuarakan nilai-nilai moral dan kebenaran Alkitab. Ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada politik. Jika kebijakan politik bertentangan dengan firman Tuhan, gereja harus tetap setia pada kebenaran Kristus meskipun menghadapi tekanan atau risiko. So, sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan, Yesus datang bukan untuk membangun kerajaan politik, tetapi untuk memperkenalkan kerajaan Allah di dalam hati manusia. Gereja dipanggil untuk menjadi suara kebenaran dan keadilan di dunia ini, tetapi tanpa kehilangan fokus pada misi utama, yaitu menyelamatkan jiwa dan membawa manusia kepada Kristus. Jadi, gereja tidak perlu terlibat dalam politik praktis atau mendukung partai politik tertentu, tetapi orang percaya dipanggil untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu keadilan, kasih, dan kebenaran di tengah masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Fokus utama gereja tetaplah memberitakan Injil dan membangun iman jemaat, bukan merebut kekuasaan politik. Hati-hati dengan gereja yang tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan gereja yang selalu berfokus kepada kekuasaan. Hati-hati dengan gereja yang selalu menekankan pengajaran tentang materi, kelimpahan di dalam kepuasan jasmani. Hati-hati dengan gereja yang tidak membongkar dosa, yang tidak menyatakan kesalahan untuk menuju kepada kehidupan yang
yang baik dan benar, yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian. God bless you.